Di video kali ini saya akan membuat konten mengenai pembongkaran pompa PCP ya. Oke, disimak terus dengan nanti saya akan kasih penjelasan sedikit-sedikit ya. Jadi di sini untuk pompanya ada kendala saat ditarik berat, terus saat diisi ini ngangkat, ya pokoknya nggak enak lah intinya. Dia sering balik ya sama berat waktu diangkat. Oke, jadi yang pertama-tama kita lepas dulu dari chamber boxnya ini. Ya seperti ini. Jika penyakitnya di sini dia sering ngangkat sendiri, itu penyakitnya ada dua. Yang pertama ada di valve kontrol yang di bawah. Oke, kita bongkar untuk valve kontrolnya. Jadi ini harus kita bersihkan. Nah ini kotor dan banyak sekali debu-debunya. Maaf, di video ini saya buat videonya di malam hari, soalnya saat malam hari aja saya ada waktu. Terus ini stang kita bongkar. Kalau menurut saya untuk semua jenis pompa itu sama aja ya, nggak ada apa ya, nggak ribet, nggak apalah, sama semua intinya. Bagi yang mungkin awam atau yang pertama kali bongkar ya mungkin agak ribet. Yang membedakan di situ ada pompa GX Camo filter ya, itu agak beda, sama ada merek Bull atau merek Lantah yang tabungnya besar. Ini tadi saya lupa untuk bongkar sebelumnya, sebelum kita lepas ini kita buka dulu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dengan cara begini juga sama aja, intinya kita bisa bongkar aja. Terus nanti saya akan kasih petunjuk ya, kasih penjelasan sedikit lah mengenai problem-problem di bagian mana aja yang harus sering dibongkar. Oke, saya cari kunci L kecil dulu. Di bagian ini ada pen, mungkin teman-teman udah pada tahu di bagian sini ada pennya. Terus di bagian sini ada biring terbuat dari karet seperti ini. Ini juga harus dibersihkan semua. Bap lagi. Iya. Ini semua dibongkar ya. Terus untuk buka yang ini kita butuh kunci bawaan. Jadi di bagian sini kita bisa ada coakannya seperti ini. Ini teman-teman, coakan begini, ini kita rekatkan di sini. Kemudian kita buka dengan kunci Inggris. Agak keras ya. Mungkin ini servis pertama mungkin ini. Ini seperti bongkar kendaraan aja, bikin kotor. Untuk permasalahan saat ditarik berat itu ada di sini teman-teman. Jadi sealnya yang harus diganti, yang ada di sini, dan yang dua. Nah ini biasanya kalau yang ini kotor, yang ini juga kotor,
Itu biasanya kita saat narik berat. Itu kenapa? Karena dia nggak apa ya, dia anginnya nggak nyimpen di ini, di pipa yang kecil ini, dia masih tersimpan di pipa besar. Jadi saat kompres dia terjadi kebocoran, makanya itu jadi berat saat ditarik. Nah, dalamannya cuma seperti ini teman-teman. Terus langkah apa saja yang harus disiapkan, yaitu yang pertama tisu. Ini tisu paling bagus untuk membuang sisa-sisa oli atau grease dan air ya. Ini kita lap-lap dulu. Nanti kita cek yang mana yang harus diganti untuk spare partnya. Tidak semuanya diganti ya teman-teman. Jadi saat teman-teman beli satu set seal, itu tidak semua spare partnya diganti. Jadi teman-teman bisa menentukan mana part yang harus dan semestinya diganti. Nah, ini olinya banyak nih teman-teman. Terus untuk pemakaian pompa yang seperti ini, selain dari GX ya, saya nggak nyaranin untuk pemakaian di atas 3000 PSI, karena nanti ini ujungnya kempes. Jadi ini udah nggak sempurna bulat, dia bisa opal nanti jadinya, karena ada tekanan ya. Terus yang harus kita siapkan yaitu oli baru, oli mesin. Yang pasti kalau pengisiannya lambat, ini masalahnya di sini. Kita harus ganti sealnya. Ini bisa kita namakan kalau di mesin kompresor, yaitu seal o-ring turbonya. Oke, jika dirasa sudah bersih, oh ya, untuk saran untuk pemakaian jangka panjang, kalau bisa per 1 bulan dia rusak atau tidak rusak, kita harus bersihkan ya teman-teman ya, biar pemakaian lebih lama, dan untuk beli spare part juga nggak terlalu sering. Kalau kita rutin membersihkan tiap 1 bulan sekali, walaupun tidak rusak ya teman-teman ya, kita harus bongkar dan bersihkan. Ini kita bersihin dulu, bersihin. Kalau sudah bersih, nanti kita rakit ulang. Disimak aja sampai habis videonya. Mungkin teman-teman ada yang masih penasaran bagaimana sih cara servis pompa PCP itu. Jadi ini video pertama kali saya buat tutorial bongkar snap pompa PCP. Mungkin dengan video ini teman-teman bisa terbantu, dan teman-teman yang menyimak dengan yang saya bilang tadi dalam kalimat saya mungkin bisa terbantu juga dan memahami akan isi dari perkataan saya. Intinya ini dibersihkan. Nah, jadi tadi yang untuk saat ditarik berat itu penyakitnya ada di o-ring yang ini. Ini dia saat ditarik dia bocor, jadi
angin itu tidak masuk ke dalam pipa yang ini, makanya dia berat. Nah, ini kita bongkar. Boleh pakai kuku, boleh pakai obeng, yang mana enaknya lah. Nah, ini dia o-ringnya. Terus di sini biasanya ada semacam tapi di sini saya tidak ada melihat ya, ada semacam o-ring yang dibikin dari teflon. Karena ini merek apa ini nggak tahu nih mereknya. Jadi ini nggak pakai. Maaf ya, videonya saya tidak skip biar lebih bisa dipahami, dan jeda waktu juga tidak saya percepat ya. Nah, di bagian yang dalamnya harus benar-benar dibersihin. Kalau sudah dirasa cukup bersih, kita tinggal siapkan oli. Kebetulan di sini saya sudah nyiapkan. Ini adalah oli motor, tapi yang belum bukan oli bekas ya, oli baru. Terus yang ini tadi yang harus kita ganti, ini kita ganti dulu. O-ringnya kita buang saja. Untuk o-ring di sini yang dipakai serinya saya lupa, tapi saya banyak punya stoknya. Nah, jika sudah diganti, ini dicelupkan dalam oli dan kemudian kita masukin ke posisinya. Dan kita tes, dirasa kompresnya kuat atau tidak. Nah, ini kompresnya bagus nih, kuat. Ya, selebihnya kita rakit ulang. Ini kalau sudah meyakinkan sudah bersih, ini bisa kita pasang duluan. Ya, enak nanti saat diputar. Oh ya, di bearingnya tadi dikasih oli ya. Biar nanti saat penyedotan dia lebih gampang untuk jalan naik turun. Ini setelah ini nanti kita tes di tekanan 3500, cuman ini tidak dianjurkan untuk pengisian 3500 karena bahan dan spare partnya tidak mumpuni ya.
karena ini adalah pompa ya, pompa standaran. Kita pasang lagi o-ringnya di sini. Terus o-ring yang tadi di dalam itu harus kita pasang yang baru karena dia nariknya berat. Jangan lupa kasih oli. Kemudian kita tutup lagi. Kita kencangkan ya di sini agar, soalnya di dalam ini adalah ruang hampa udara. Dia di sini di dalamnya nggak ada udara yang lewat. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin unit pompanya tidak cepat panas, ini di bagian dalam ini teman-teman bisa kasih air coolant atau air radiator ya di dalam ini ya. Di dalam ini dibongkar dulu, kemudian masukin air coolant, kemudian ditutup. Jadi untuk meredam panas itu cukup membantu. Nah, ini sudah terakit semua, tinggal kontrol valve-nya. Nah, setelah ini kita tes isi di 3000 PSI aja atau 3500 boleh. Nah, oke, di sini untuk selangnya kita tutup ya. Kita tes di pengisian 3000 PSI atau lebih semampunya pompa ini. Yang tadi saat ditarik berat terus sama ngangkat sendiri.
Di sininya bocor teman-teman. Nah ini oke teman-teman, kita tes di 3500 ya. Ini dia. Untuk kompanya udah nggak ngangkat lagi. Ini tekanan udah 3500 ke 4000 bisa. Kita coba ya. Tinggal nambah 500. Kita genjot berapa kali? 1. Oh ternyata 1 kali genjot langsung 4000. 4500 hampir 5000. Oke, pompanya udah enak. Udah nggak berat lagi ditarik. Dan udah tidak nendang lagi ke atas. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini ya. Terima kasih. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, oke? Ini selanjutnya saya akan bongkar PCP Aragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.